Dalam gelombang cinta ini juga dituliskan bahwa penolong kehancuran diri sendiri adalah semangat yang kuat dari diri sendiri. Namun ketika kemudian kita sedang dalam kondisi yang terpuruk, bagaimana memunculkan motivasi itu, Bu ya? Ya, sebelum kita motivasi, semangat hidup, keberanian mengambil keputusan, sabar menanggung penderitaan, itu terlalu banyak sekali. Ini kadang-kadang Anda masih berada di luar, belum masuk. Anda sebagai penonton bukan pelaku. Jadi yang penting jadi pelaku aja dulu. Nah ini saya buka dengan sepotong kalimat. Yang penting dalam hidup ini jangan hanya sebagai penonton sepak bola. Yang hanya menjerit-jerit dan bertepuk tangan. Selama ini banyak orang hidup tapi bukan sebagai pelaku, dia sebagai penonton aja. Sehari-hari kerjanya menilai orang lain. Tetangga yang sebelah barat itu orangnya cantik, cuman akhlaknya buruk. Tangga sebelah barat orangnya jelek, tapi sopan sekali. Tetangga belakang orangnya miskin, tapi sombongnya bukan main. Setiap hari menilai orang lain terus. Dia tidak pernah bersermin diri, seperti apa sih kamu? Jadi dia tuh penonton, ya bertepuk tangan gitu. Dia jerit-jerit lagi. Nah ini, itu untuk masuk gelanggang sebagai pemain juga tidak mudah. Saya ingin menyampaikan satu pengalaman saya pribadi. Saya pulang tahun 91. Ya. Mungkin di Desa Tulungagung, di desa sebelah ini, Desa Tulungagung, saya bikin pesantren kecil lah gitu, namanya Yasinia. Apa yang terjadi? Ternyata beli tanah sebelah saja nggak bisa. Musola yang ada tetangga di tembok. Ada apa ini? Saya nggak boleh masuk loh. Anda tidak pengen masuk, saya ingin masuk nggak bisa masuk. Ya, jadi sampai 5 tahun lah ya. Saya di Desa Tulungagung itu memang saya punya tempat. Tanahnya orang tua di situ. Saya punya tempat 5 tahun. Tapi selama 5 tahun saya tidak mendapatkan ruangan kok. Saya tempat ada, tapi ruangan tidak ada. Baik ruang privat maupun ruang publik. Semuanya menghambat. Ketika ada seorang wali santri mengatakan anaknya mau pesantren, ditanya di jalan oleh orang, mau kemana? Ke Buya Sakur. Ada apa? Nitipin anak. Nitipin anak sama Buya Sakur, pengen jadi dukun. Saya tidak melihat ruangan 5 tahun loh. Padahal saya asli orang Tasmaya. Saya lahir di situ. Saya bukan pendatang loh. Nah ini, jadi boro-boro Anda bisa masuk sebagai pelaku, selama ini Anda nyaman dengan sikap Anda, posisi Anda sebagai penonton, menilai orang aja, sehari-hari habis-habis ngerasani wong baik. Ya kan begitu. Saya yang ingin masuk sebagai pelaku juga sulit. Ini adalah satu hal yang perlu kita amati. Maka di situ perlu keberanian. Kalau memang engkau tidak dapat ruangan di situ, segera pergi aja lah. Apa yang kau berarti sih? Firman Allah mengatakan, Inna ardallah wasi'atun fatuhajiru ilaiha. Bumi Allah sangat luas. Silakan engkau hijrah kemana saja. Silakan transmigrasi kemanapun. Mas jaga Teguh Solo masih ambak. Nggak usah takut. Ya.
Kemudian yang kedua kali, ini juga suatu ketika nanti kapan-kapan engkau akan menyadari dirimu sendiri bahwa kebanyakan pertempuran dan peperangan yang kau hadapi dalam kehidupan ini tidak lebih hanyalah peristiwa-peristiwa yang bersifat marginal, yang tidak penting, yang bisa diabaikan, yang sepele-sepele itu semuanya, tetapi membuat engkau super sibuk. Ternyata kesibukan-kesibukan yang kau lakukan itu masalah-masalah marginal, masalah-masalah sepele, yang penting terbengkalai kok. Banyak sekali tugas utama nggak jelas. Kamu maunya mau pergi kemana? Ya, kalau tujuan ke Jakarta, yang jelas tujuan ke Jakarta tujuan pokok. Nah, mobil disiapkan, ganti oli, sepuring, balancing, ya kan? Isi bensin, yang penting. Jangan sampai mobil sebagai sarana untuk transport ke Jakarta, kamu akhirnya terjebak bertengkar urusan mobil dengan bengkel. Mempertengkarkan persoalan berapa literkah kapasitas atau isi, bertengkar sih urusannya apa? Iya kan? Pernikahan sampai gagal hanya karena persoalan mas kawin. Yang penting kawinnya apa mas kawinnya? Kawinnya. Pihak perempuannya metanya ngundang organ tunggal. Pihak laki-lakinya turunan kiai, nggak mau kan? Nggak jadi kawinnya. Ngerti nggak? Jadi kita kadang-kadang menjadi super sibuk ngurusin hal-hal yang sepele. Ini namanya buang-buang waktu semuanya. Dan hidup kita ternyata sia-sia. Kemudian yang ketiga ada lagi, tetapi yang sulit adalah menaklukkan diri sendiri. Menaklukkan musuh manusia gampang. Bisa cepat diketahui, cepat atau lambat kita bisa tahu, kita bisa dapat memastikan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi pertempuran melawan nafsu diri sendiri tidak jelas mana yang menang, mana yang kalah, dan sangat melelahkan. Yaitu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, memanage ya, bertempur, memenangkan, melawan nafsu kita sendiri, yang dalam agama Islam disebut dengan jihadul akbar itu. Yang saya ceritakan sejarah dulu ketika para sahabat itu selesai perang, menang dalam perang Badar, mereka bersukaria, ya, bergembira atas kemenangan perang itu. Lalu Nabi memperingatkan mereka, jangan berlebihan bersenang-senang. Engkau baru pulang dari jihadul asghar, jihad kecil, menuju jihadul akbar, yaitu perang melawan nafsumu sendiri. Jadi artinya melawan nafsu adalah merupakan perjuangan besar yang sangat sulit sekali. Karena persoalannya kadang-kadang kita kalah tidak kerasa kalah. Kita menang tidak tahu menang. Dan menang dan kalahnya juga tidak bisa dipastikan. Hari ini menang, besok kalah. Dan perjuangan itu tidak pernah berakhir kecuali kita mati, baru selesai. Selagi kita masih hidup, pertempuran itu terus berlangsung sampai kapan? Sampai engkau pulang, baru selesai. Selagi masa di dunia ini, pertempuran terus berlangsung, engkau dengan dirimu sendiri. Terima kasih. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.